Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, apakah dinosaurus itu adalah hasil evolusi ataukah penciptaan? Pembahasan kita kali ini agak panjang, jadi tolong untuk menyaksikannya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, berbagai penemuan arkeologi membuktikan bahwa keadaan bumi di masa lalu itu berbeda dari apa yang ada sekarang. Para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan mengatakan bahwa umur bumi ini sudah mencapai jutaan bahkan miliaran tahun. Bahkan jika kita dapat menggunakan mesin waktu untuk kembali kepada waktu yang diperkirakan jutaan tahun itu, maka kita akan mendapati hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda dengan yang ada di bumi sekarang ini. Nah, salah satu objek yang menarik untuk dipelajari adalah dinosaurus. Apakah memang benar ada dinosaurus di masa lalu? Kalau benar memang ada, di manakah mereka sekarang ini? Apakah dinosaurus itu diciptakan oleh Tuhan? Apakah pada saat air bah terjadi, dinosaurus juga masuk ke dalam batra? Semua pertanyaan ini akan terungkap pada hari ini. Satu penemuan penting di Siberia menolong membuka tabir rahasia tentang iklim di bumi pada zaman sebelum air bah. Di daerah ini ditemukan fosil gajah raksasa yang namanya Mammoth beresovka dengan bagian tubuh yang masih utuh, tetapi dalam keadaan beku serta bekas makanan yang masih tersisa pada bagian mulut dan lambungnya. Setelah diteliti dengan seksama, ditemukan 12 kg makanan berupa tumbuhan pada saluran pencernaan yang semuanya adalah jenis subtropis atau yang hidup di daerah yang bermusim sedang. Selama penyelidikan yang dilakukan oleh Baron Toll antara tahun 1885 sampai 1886, dia juga menemukan satu pohon tumbang setinggi 30 meter, lengkap dengan daun hijau segar pada dahan yang terkubur di dalam es. Pertanyaan yang kita tanyakan, apa komentar Alkitab tentang bumi sebelum air bah dengan apa yang sudah ditemukan oleh Baron Toll? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 dikatakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Dari keterangan singkat ayat Kejadian pasal 6 ayat 4, kita dapati memang benar zaman purba di mana sebelum air bah itu ada, bentuk fisik orang-orang yang hidup di waktu itu sangat berbeda dengan kita yang ada hidup di abad 21 ini. Bahkan bentuk bumi pun, tumbuh-tumbuhannya itu berbeda dengan apa yang ada saat ini. Nah, cerita tentang makhluk raksasa, hewan raksasa, manusia raksasa, ini adalah sebuah mitos yang sudah tersebar di berbagai daerah di dunia. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa ini cuma hanya dongeng yang tidak beralasan. Tetapi melalui penggalian dan penemuan sejumlah fosil hewan raksasa di beberapa wilayah di dunia ini, ada di Kanada dan Amerika, dapat disimpulkan bahwa mitos ini mempunyai latar belakang yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan hewan raksasa adalah hewan yang berukuran lebih besar dari hewan yang ada sekarang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dinosaurus si kadar raksasa. Dinosaurus pertama kali ditemukan di Inggris oleh Dr. Gideon Mattel pada tahun 1822 berupa sebuah gigi raksasa. Penemuan ini dia temukan nanti di tahun 1842, seorang yang bernama Sir Richard Owen
mulai memberikan nama kepada fosil ini dengan nama dinosaurus yang diambil dari bahasa Yunani. Deinos artinya hebat atau menakutkan, dan saurus berarti kadal. Jadi dinosaurus artinya kadal raksasa yang menakutkan. Nah, menurut para ilmuwan yang tidak percaya tentang penciptaan, mereka ini sebagian besar ateis, mereka mengatakan bahwa zaman di mana dinosaurus ini hidup itu terbagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama namanya Triasik, dari tahun 245 sampai 208 juta tahun yang lalu. Kemudian Jurassic dari tahun 208 sampai 144 juta tahun yang lalu. Kemudian Cretaceous dari tahun 144 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dan tahukah kita sekalian bahwa para evolusionis ini menamakan 3 lapisan tanah di mana mereka menemukan fosil-fosil dinosaurus ini dengan nama zaman Mesozoik. Itulah zaman yang mereka yakini di mana zaman di mana dinosaurus ini hidup, dan itu tidak ada manusia yang hidup di waktu itu. Apa yang akan saya tampilkan pada slide berikutnya ini adalah hasil-hasil penemuan penggalian fosil yang mereka dapati tentang beberapa jenis dinosaurus. Tidak semua jenis dinosaurus saya tampilkan, hanya beberapa saja yang saya berikan gambaran pada slide ini. Yang pertama namanya Acanthopolis. Dinosaurus ini adalah dinosaurus pemakan tumbuhan. Kerangkanya ditemukan di bagian selatan Inggris. Tubuhnya dipenuhi oleh tulang-tulang yang tumbuh keluar di permukaan kulit untuk melindungi leher, belakang, dan ekor dari dinosaurus pemakan daging lainnya. Panjangnya 17 kaki atau kurang lebih 5 meter. Kemudian ada lagi yang namanya Allosaurus. Kerangkanya ditemukan di wilayah utara Amerika. Dan ini adalah dinosaurus pemakan daging. Panjangnya 40 kaki atau kurang lebih 12 meter. Kemudian ada lagi yang ditemukan di selatan Inggris. Namanya Baryonyx. Diperkirakan ini adalah dinosaurus yang tinggal di pesisir sungai. Makanannya adalah ikan dan hewan air lainnya. Panjangnya adalah 30 kaki atau kurang lebih 9 meter. Ada lagi Brachiosaurus. Dinosaurus ini ditemukan, fosilnya ditemukan di utara Amerika dan bagian timur Afrika. Panjangnya 74 kaki atau kurang lebih 22 meter. Tingginya 39 kaki atau kurang lebih 11 meter. Brachiosaurus adalah dinosaurus pemakan tumbuhan. Kalau dia hidup di abad 21 dibandingkan dengan manusia, gambarannya seperti tampilan pada video ini. Ada juga yang namanya Deinonychus, memakan hewan yang lebih kecil. Panjangnya 10 kaki atau kurang lebih 3 meter. Fosilnya ditemukan di utara Amerika. Dinosaurus ini memiliki kuku yang sangat tajam. Kemudian ada juga yang fosilnya ditemukan di utara Amerika, namanya Diplodocus. Panjangnya 88 kaki atau 26 meter. Ekornya yang sangat tajam digunakan untuk mempertahankan diri dari hewan lainnya. Dia termasuk dalam dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian ada juga yang namanya Iguanodon. Fosilnya ditemukan di utara Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia. Panjangnya 33 kaki, kurang lebih 10 meter, dan dia juga termasuk dalam kelas hewan herbivora. Setelah itu ada juga yang ditemukan kerangkanya di utara Amerika. Maiasaura. Panjangnya 30 kaki, kurang lebih 9 meter, termasuk dalam kelas herbivora. Nah, ada juga yang hidup dan ditemukan fosilnya di Eropa dan utara Afrika. Megalosaurus, panjangnya 30 kaki atau kurang lebih 9 meter, termasuk dalam kelas karnivora. Ini pemakan daging. Setelah itu ada lagi yang namanya Ornithomimimus. Kalau dibandingkan dengan anjing yang ada pada zaman modern, ini ukurannya seperti ini.
Dia hidup pada periode Kretazeus. Kemudian panjangnya 3,5 meter. Lokasi ditemukan Asia, Eropa, Amerika Utara. Dan kepalanya kecil dengan paruh yang tidak bergigi. Termasuk kelas omnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Ada juga Pachycephalosaurus. Fosilnya ditemukan di utara Amerika. Panjangnya 26 kaki atau kurang lebih 7 meter. Bagian atas kepalanya sangat keras, digunakan untuk bertarung dalam mempertahankan wilayahnya atau waktu musim kawin. Ada juga Plateosaurus. Dinosaurus ini dapat berjalan dengan kedua kakinya atau juga dengan keempat kakinya, termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora. Fosilnya ditemukan di bagian barat Eropa, panjangnya 20-26 kaki atau 6-7 meter. Kemudian ada juga Stenonychosaurus yang panjangnya 1 meter. Dia sangat cepat berlari, menangkap mangsa yang kecil. Fosilnya banyak ditemukan di bagian utara Amerika. Dan menurut para evolusioner, mereka katakan bahwa ini adalah nenek moyangnya burung. Jadi setelah evolusi mempercayai bahwa kehidupan itu terjadi dari sel yang sederhana, kemudian dia berubah, lalu berubah menjadi seperti dinosaurus ini, lama-lama nanti berubah menjadi burung-burung yang ada pada abad modern seperti sekarang ini. Ada juga yang namanya Triceratops, panjangnya 30 kaki, kurang lebih 3 meter. Dia herbivora juga, hewan herbivora. Fosilnya banyak ditemukan di utara Amerika. Dan memang kebanyakan penemuan fosil-fosil dinosaurus ini banyak di bagian utara Amerika. Dan kemudian ada juga yang namanya Tyrannosaurus atau yang kita kenal dengan T-Rex. Panjangnya 46 kaki atau kurang lebih 14 meter. Pemakan daging atau karnivora. Ya, kembali ditemukan di utara Amerika. Ada juga Velociraptor. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Kebanyakan fosilnya ditemukan di bagian utara Asia. Berlari dengan sangat cepat dan termasuk kelas karnivora. Nah, tidak semua dinosaurus berukuran besar. Ada juga jenis dinosaurus kecil yang namanya Compsognathus yang menyerang secara berkelompok seperti Velociraptor. Dinosaurus ini lebih agresif dibandingkan dengan Velociraptor. Dan dinosaurus ini merupakan yang paling kecil dengan panjang hanya 60 cm dan hanya sebesar ayam. Hidup pada zaman Jurassic akhir sampai dengan awal Kretazeus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dinosaurus itu hewan-hewan yang besar, ada juga dinosaurus yang hanya sebesar ayam. Nah, jika dibandingkan gambar visualnya, kalau ada di abad modern ini kalau Anda lihat pada video ini, tampilannya seperti ini. Saya agak sedikit terkejut waktu lihat Apatosaurus dibandingkan dengan manusia modern dan gajah modern pada gambar ini. Bayangkan saja ya Bapak Ibu yang mendengarkan akan video ini, kalau dinosaurus pemakan tumbuhan ini dia hidup, saya rasa tidak ada satupun pohon kelapa atau pohon apapun yang berwarna hijau. Dia akan makan semua. Dan mungkin kalau orang bercocok tanam itu hasil kebunnya itu tidak pernah akan ada. Sebab sudah dimakan habis. Dan daya tampung untuk makannya mungkin bisa lebih daripada ratusan kilo, bisa lebih. Bahkan mungkin bisa sampai bunyi ton untuk sekali makan. Nah, kalau dibandingkan ukurannya juga untuk dinosaurus yang pemakan daging. Seperti yang Anda lihat. Kalau dia tidak dapat daging dari hewan, bisa jadi dia akan mencari manusia. Dan peradaban tidak mungkin ada seperti di zaman kita saat ini. Nah, apa komentar Roh Nubuat tentang ilmu pengetahuan dan Alkitab? Dari apa yang kita sudah pelajari, penemuan fosil-fosil di beberapa tempat wilayah negara yang ada. Mari kita lihat tentang beberapa kutipan Roh Nubuat tentang hal ini. Dalam Testimonis jilid 8 halaman 258 dikatakan firman Allah dan ilmu pengetahuan mempunyai satu pengarang. Kemudian amanat orang muda
halaman 189 dan 190 dikatakan Alkitab dan ilmu pengetahuan berada dalam keselarasan yang sempurna. Bible Commentary jilid 7 halaman 916, Patriarch and Prophets halaman 115 dikatakan penyelidikan melalui ilmu pengetahuan tidak membawa pertentangan dengan wahyu ilahi. Lalu kita lanjut, ada dalam buku pendidikan halaman 134, seorang yang setia menekuni ilmu pengetahuan akan menyadari hasil karya yang maha kuasa di alam ini. Setelah itu dalam buku Counsel to Parents, Teacher and Students halaman 426 dikatakan ilmu pengetahuan akan menolong manusia dapat melihat Allah dalam pekerjaan penciptaannya. Kemudian kembali ada dalam Bible Commentary jilid 4 halaman 1167. Agama yang berdasarkan Alkitab dan ilmu pengetahuan adalah satu perpaduan yang sempurna. Bible Commentary jilid 3 halaman 1144. Agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada lagi dalam My Life Today halaman 107, kemudian dalam buku Counsel to Parents, Teacher and Students halaman 441, lalu dalam buku Christ Object Lesson halaman 42 dikatakan pendidikan Kristen hendaknya tidak menghalangi untuk belajar ilmu pengetahuan. Kemudian Testimonies jilid 8 halaman 325 dan Christ Object Lesson halaman 125 dikatakan ilmu pengetahuan alam merupakan perbendaharaan pengetahuan yang penting bagi pelajar Kristen. Kemudian ada juga dalam Testimoni jilid 4 halaman 247 dan Life Sketches of Ellen White halaman 220 dikatakan perguruan-perguruan tinggi hendaknya menunjukkan keselarasan antara agama Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Dari semua yang sudah kita bacakan kutipan Roh Nubuat, muncul sebuah pertanyaan. Kalau ilmu pengetahuan dan Alkitab itu satu, kenapa ada perbedaan dalam pandangan evolusi dan pandangan penciptaan Alkitab? Jadi sekali lagi, saya ulang supaya Bapak Ibu mengerti. Dari kutipan-kutipan yang sudah kita baca tadi, ilmu pengetahuan dan firman Tuhan, Alkitab itu tidak boleh bertentangan, harus selaras. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan satu dengan yang lain? Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan sebuah permainan pikiran kepada Anda, untuk memberikan gambaran apa yang akan saya mau terangkan pada saat ini. Baik, Anda lihat di sini sebuah tanda plus pada gambar ini. Sekarang ikut apa yang saya perintahkan. Anda lihat gambar ini, konsentrasikan pikiran Anda, mata Anda hanya pada gambar yang ada plus ini, tanda tambah ini. Anda lihat, konsentrasi, jangan melihat ke arah lain. Apa yang terjadi? Semua titik yang ada di sekitar tanda plus ini akan mulai menghilang. Jadi, ilmu pengetahuan dan Alkitab itu sebenarnya tidak bertentangan. Tetapi ketika ilmu pengetahuan hanya difokuskan kepada ilmu pengetahuan tanpa lagi melihat kepada Alkitab, sehingga pada akhirnya timbul sebuah pemikiran-pemikiran di luar daripada kebenaran. Ada lagi permainan pikiran yang lain lagi. Saya ingin Bapak Ibu berpartisipasi supaya Anda bisa mengikutinya. Anda lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat? Sepertinya bergerak, tetapi gambarnya tidak bergerak. Hanya ketika kita melihat dengan mata kita, gambar ini sepertinya bergerak. Kita kira bahwa sesuatu itu mungkin benar adanya menurut ilmu pengetahuan dan kelihatannya bertentangan dengan Alkitab, padahal sebenarnya tidak. Alkitab dan ilmu pengetahuan itu satu. Makanya di dalam kutipan berikut ini
Ellen White katakan dalam The Ministry of Healing halaman 462. Dia katakan, apapun yang bertentangan antara ajaran ilmu pengetahuan dan firman Allah merupakan hasil reka-reka manusia belaka. Sekali lagi dari kutipan ini kita dapati bahwa ternyata apabila ada perbedaan antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan, maka apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu hanyalah hasil reka-reka manusia belaka. Mengapa saya berani untuk katakan hal ini? Kita ambil saja mulai dengan teori evolusi. Yang bagi saya secara iman orang Kristen, saya katakan evolusi adalah sebuah teori kegagalan. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan saat ini. Teori evolusi mengajarkan bahwa manusia ini jadi dari sel sederhana, kemudian berubah menjadi kecebong, kata, kera, dan manusia. Masalahnya adalah sampai hari ini tidak ada satu monyet pun yang sudah datang ke kantor catatan sipil untuk minta akta perubahan status karena dia sudah berubah menjadi manusia. Ini kegagalan pertama, teori evolusi. Kedua, para penganut paham evolusi mengatakan bahwa dinosaurus pernah hidup di bumi ini antara 65 sampai 230 juta tahun yang lalu. Tetapi sebuah penemuan baru membuktikan bahwa dinosaurus tidak punah 65 juta tahun yang lalu, namun hidup bersama-sama dengan manusia. Nanti Anda akan temukan pada slide berikutnya. Yang ketiga, sangat penting untuk diketahui bagi kita semua bahwa para ilmuwan yang menggali sejumlah tulang-tulang fosil itu, mereka ternyata tidak menemukan tulang tersebut beserta dengan dagingnya, kecuali mamut Beresovka, Baryonyx, dan Hadrosaurus yang merupakan pengecualian karena isi perutnya ada yang ditemukan dalam bentuk fosil yang masih utuh. Dan Deinonychus yang memangsa Tenontosaurus juga ditemukan. Walaupun mereka menemukan semua tulang-tulangnya secara lengkap, dan biasanya lebih sering ditemukan hanya beberapa bagian saja. Mereka hanya mempunyai data 40% untuk menjelaskan bagaimana rupa makhluk tersebut. Jadi para ilmuwan, para evolusioner yang tidak percaya teori penciptaan Alkitab, mereka hanya menggunakan daya imajinasinya yang salah untuk merekonstruksi tulang belulang yang ia temukan, seperti penemuan kuku dari dinosaurus Baryonyx. Apalagi data yang kita temukan. Saya ingin paparkan beberapa data kepada kita semua di saat ini. Nah, pada tanggal 21 November 1983, harian surat kabar Sydney Morning Herald menerbitkan sebuah berita dari Uni Soviet, Rusia yang sekarang kita kenal, tentang penemuan kurang lebih 1.500 jejak kaki dan kerangka dinosaurus di daerah pegunungan Turkmenia. Dan di antara jejak dan tulang tersebut terdapat juga jejak kaki dan tulang manusia. Tadi pelajaran awal kita dapati bahwa para evolusioner meyakini bahwa zaman di mana dinosaurus itu hidup, itu tidak ada manusia hidup. Tetapi berdasarkan penemuan arkeologi terbaru ditemukan bahwa dinosaurus dan manusia ternyata hidup pada zaman yang sama. Ini ilmu pengetahuan terbaru. Dan hidup berdampingan satu dengan yang lain. Berarti pernyataan teori evolusi yang menyatakan dinosaurus itu hidup jutaan tahun, kemudian sesudah itu baru manusia, digagalkan dengan penemuan arkeologi kembali, penemuan fosil kembali di wilayah ini. Di mana ditemukan jejak tulang, jejak kaki, kerangka manusia, dan dinosaurus di tempat yang sama. Apa yang menyebabkan ya sampai dinosaurus dan manusia bisa ada di satu tempat yang sama? Apakah yang menyebabkan sampai dinosaurus itu punah? Ada beberapa teori yang menyatakan tentang alasan sampai dinosaurus itu bisa punah. Teori yang pertama mengatakan bahwa suatu ketika dunia mengalami cuaca dingin yang sangat ekstrim
sampai pada akhirnya tumbuhan mati, hewan mati, dan kepunahan dinosaurus itu terjadi. Teori ini disebut teori zaman es. Teori yang kedua adalah teori asteroid, di mana menceritakan bahwa ada sebuah batu meteor yang besar yang menabrak planet bumi dan terjadilah ledakan di mana mengakibatkan punahnya dinosaurus di zaman itu. Tetapi teori yang ketiga, saya senang dengan teori ini sesuai dengan iman Kristen dan Alkitab, adalah teori Alkitab dan Roh Nubuat. Mari kita lihat apa pandangan dari teori Alkitab dan Roh Nubuat. Dua teori pertama, teori zaman es dan teori asteroid, saya tidak akan bahas karena saya bahas dari sisi pandangan iman Kristen. Jadi kita akan bahas dari teori Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, di dalam Kejadian pasal 7 ayat 21 dan 23 sampai 23 dikatakan, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Jadi dari penjelasan Alkitab dalam buku Kejadian pasal 7 ayat 21 sampai 23 menguatkan kembali tentang kenapa sampai dinosaurus itu punah. Karena peristiwa air bah. Lalu kenapa sampai dinosaurus itu tidak ada yang hidup di zaman sekarang? Apakah memang dia tidak masuk ke dalam bahtera? Karena kalau kita berpatokan bahwa dinosaurus itu ukurannya terlalu besar, ada juga dinosaurus yang ukurannya kecil, seperti pembahasan sebelumnya. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam bahtera? Sampai di abad modern ini pun dinosaurus tidak ada. Dalam kutipan Roh Nubuat, buku Spiritual Gifts, jilid 4 halaman 121, dikatakan, ada segolongan hewan raksasa yang dibinasakan pada air bah. Tuhan Allah mengetahui bahwa kekuatan manusia akan merosot sehingga makhluk raksasa tersebut tidak terkontrol lagi oleh manusia berdosa. Masih di buku yang sama, Spiritual Gifts, jilid 3 halaman 92, dikatakan, tulang belulang manusia dan hewan diketemukan terkubur dalam tanah di pegunungan dan lembah, membuktikan bahwa manusia dan binatang berukuran raksasa pernah hidup di bumi. Kepada saya ditunjukkan bahwa binatang besar yang sangat kuat pernah hidup pada zaman pra-air bah, tetapi tidak ada lagi di zaman ini. Nah, Roh Nubuat menguatkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa alasan kenapa hewan-hewan raksasa itu yang kita kenal dalam bahasa ilmu pengetahuan itu dinosaurus dibiarkan punah, karena itu bukan bagian dalam rencana Tuhan. Sebab jikalau hewan-hewan itu masih hidup sampai saat ini, dan manusia yang sudah merosot baik secara fisik, akan mengakibatkan bukan cuma hanya kerusakan, tapi juga bisa kepunahan ras manusia. Makanya Tuhan membiarkan air bah itu terjadi dan memusnahkan akan dinosaurus. Kutipan yang lain lagi, dalam buku Sejarah Para Nabi jilid 1 bab 7 halaman 98 dikatakan, mereka manusia yang hidup sebelum air bah
senang membunuh binatang-binatang dan penggunaan daging sebagai makanan menjadikan mereka lebih kejam dan lebih haus darah lagi. Sampai akhirnya mereka menjadi tidak acuh sama sekali terhadap nyawa manusia. Dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 bab 7 halaman 107 dan 108 dikatakan, Tuhan menghukum orang-orang sebelum air bah bukan karena mereka makan minum. Ia telah memberikan kepada mereka buah-buahan dengan berkelimpahan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Yang menjadi dosa mereka ialah menerima pemberian-pemberian tersebut tanpa rasa syukur kepada pemberinya, dan mereka telah merusakkan diri mereka oleh memanjakan nafsu makan mereka tanpa batas. Jadi salah satu alasan kenapa air bah itu juga terjadi membinasakan bukan hanya hewan tetapi juga manusia, karena kejahatan yang mereka buat, salah satunya dari sekian yang ada itu, salah satunya adalah nafsu makan mereka tanpa batas. Saya bisa berasumsi bahwa kemungkinan kalau dinosaurus itu hidup, dia akan menjadi sasaran perburuan untuk dagingnya bisa dimakan. Manusia-manusia yang berukuran raksasa itu, kalau cuma hanya ayam yang kecil, tidak akan memuaskan keinginan nafsu makan mereka. Jadi kalau dinosaurus hidup di zaman kita saat ini, mungkin kita yang akan jadi sasaran untuk dimakan. Tetapi kalau dinosaurus itu hidup di zaman manusia sebelum air bah, dinosaurus itu yang jadi sasaran makanan oleh mereka. Berdasarkan kutipan ini. Kutipan selanjutnya, nah, ini masih berbicara tentang dunia sebelum air bah. Dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 bab 8 halaman 116 dikatakan, di tempat yang dulunya merupakan bagian yang paling kaya oleh emas, perak, dan batu-batu permata, sekarang ini tempat-tempat itu terlihat tanda-tanda kutuk yang paling hebat. Dan di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, di mana kejahatan paling jarang terjadi, kutuknya lebih ringan. Nah, sekarang kita mengerti mengapa sebagian besar daerah wilayah Timur Tengah itu dipenuhi dengan padang pasir. Kalau kita lihat dalam bentuk geografi daripada dunia di Perjanjian Lama, baik Alkitab dan dunia Perjanjian Baru yang ada di dalam Alkitab dihubungkan dengan peta modern saat ini, kita dapati bahwa posisi yang ada di wilayah negara yang ada pada peta dunia itu terletak sebagian besar pada wilayah Timur Tengah. Contohnya, Taman Eden, kalau lihat Sungai Tigris, Sungai Efrat, itu posisinya ada di Irak. Nah, Taman Eden di Irak. Babylon, dari hasil penggalian arkeologi, ditemukan itu dekat dengan Irak. Niniwe, kota-kota kuno, banyak ditemukan di wilayah Timur Tengah. Dan sebagian besar wilayah Timur Tengah itu adalah padang pasir. Sekarang kita mengerti kenapa tempat itu penuh dengan padang pasir dan banyak sekali didapati minyak bumi. Sebab berdasarkan kutipan yang baru saja kita dengarkan, tempat yang dulunya paling kaya tetapi terlalu banyak dosa di situ, maka akan mendapatkan kutuk yang paling hebat, ditunggang balikan oleh Tuhan. Sehingga baik tumbuhan, manusia, dan hewan itu ditunggang balikan Tuhan dan masuk ke dalam tanah sehingga menjadi minyak bumi. Dan daerah itu yang awalnya subur sudah menjadi gesang seperti di zaman modern yang kita ketahui sekarang. Kita lihat lagi, apalagi kutipan dari Ronubuat tentang hal ini. Alfa Omega jilid 1 halaman 37 dikatakan, waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Tubuh Adam jauh lebih tinggi dari manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Apakah cocok dengan ilmu pengetahuan? Karena baik Alkitab, Ronubuat mengatakan bahwa ciri-ciri fisik manusia yang hidup di masa purba itu atau sebelum air bah itu manusia yang punya fisiknya itu, bentuknya itu tinggi, sempurna, dan memang jauh dibandingkan dengan keadaan manusia yang ada di saat ini. Kita lihat ada beberapa yang saya dapatkan. Dikatakan di sini,
pada periode terakhir tahun 1950, daerah lembah Turki ditemukan banyak sekali fosil tulang raksasa. Setelah dibuktikan melalui penyelidikan, tulangnya sangat mirip dengan tulang manusia. Hanya saja ukurannya sangat di luar dugaan. Salah satu fosil tulang paha diantaranya mencapai hingga 120 cm. Berdasarkan ukuran ini, maka tinggi badan manusia ini mencapai 5 meter. Jadi Anda bisa bayangkan saja kalau posisi Adam dalam ukuran fisiknya itu tingginya 5 meter. Lalu dia bertemu dengan kita manusia abad 21 ini ya yang paling tinggi. Kalau untuk orang Asia ya 170. Kalau ada di atas itu memang itu jarang, tetapi secara umum maka kita kelihatan sangat kecil. Dibandingkan juga dengan hewan-hewan yang sebesar tadi. Dengan ukuran manusia di waktu itu yang capainya sampai 5 meter. Berarti seimbang. Nah, ini juga penemuan arkeologi di mana didapati jejak kaki dinosaurus dan jejak kaki manusia bersamaan. Dan inilah yang menggagalkan teori evolusi, di mana mereka mengatakan bahwa dinosaurus itu hidup jutaan tahun yang lalu sebelum manusia muncul. Dan penemuan ini ditemukan pada bulan Juli tahun 2000 oleh para arkeologi Alvis Delk, di mana sebuah jejak kaki dinosaurus dan manusia yang mengartikan bahwa memang dinosaurus dan manusia itu hidup di zaman yang sama, tidak seperti apa yang dikatakan oleh para evolusioner. Nah, ada lagi pembuktian yang saya dapatkan. Anda bisa buka di Google, banyak sekali penemuan-penemuan arkeologi yang dimasukkan ke internet. Salah satunya adalah Januari tahun 2007. Dikatakan di sini bahwa meski sudah beberapa bukti ditemukan, masih banyak orang yang meragukan eksistensi manusia raksasa. Para ilmuwan bahkan penasaran terhadap kemungkinan pernah hidupnya jenis manusia besar ini. Atas dasar itulah sekelompok ilmuwan Rusia mengadakan penelitian sejak awal tahun 2005. Lalu di Suriah, Mesir, Libanon, dan kawasan lainnya di Arab Saudi. Pelacakan tim ilmuwan Rusia yang dipimpin Ernest Muldavtsev ini ternyata tidak sia-sia. Menurut laporan TASS Rusia pada 1 Desember 2005 lalu, mereka telah memperoleh penemuan penting dalam penyelidikan bersejarah atas keberadaan manusia raksasa di planet kita ini. Tidak hanya ditemukan jejak kaki manusia raksasa, mereka juga menjumpai makam manusia raksasa. Ernst Muldavtsev menunjukkan beberapa contoh makam manusia raksasa, dan salah satu di antaranya adalah makam Abel, terletak di sekitar Damaskus, ibu kota Suriah. Panjang makam kurang lebih 6 meter dan lebar sekitar 1,8 meter. Di daerah lain di Suriah juga banyak ditemui makam manusia raksasa, di mana salah satu di antara manusia raksasa dalam kuburan itu tingginya mencapai 7,5 meter. Nah, apalagi yang ada pada manusia pra-air bah. Kalau tadi kita sudah dapatkan ukuran fisiknya secara ilmu pengetahuan dan juga kejahatan apa yang sudah dibuat oleh manusia di pra-air bah itu berdasarkan roh nubuat. Mari kita lihat kembali apalagi informasi yang kita dapatkan dari roh nubuat menyangkut dengan keadaan manusia pra-air bah itu. Dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 96 dikatakan, pada masa itu, banyak raksasa-raksasa manusia yang memiliki tubuh dan kekuatan yang besar, terkenal bijaksana, ahli dalam merancang pekerjaan yang paling indah dan mengagumkan. Ini menunjukkan bahwa kepintaran mereka di waktu itu melebihi kita yang ada pada abad 21 ini. Bagi kita manusia yang hidup sekarang ini, yang umurnya hanya sampai 1 sampai 70 tahun, ya mayoritas seperti itu meninggal, kita bisa menciptakan penemuan yang cukup banyak dan teknologi terbaru yang memang sesuatu yang membuat heboh dunia adalah cloning dan bayi tabung yang menunjukkan bagaimana kepintaran manusia untuk merekayasa gen itu sehingga menciptakan cloning dan juga bayi tabung. Tetapi kalau Anda bayangkan kepintaran manusia di waktu itu, dengan komentar roh nubuat memberikan gambaran kepada kita, cloning kita dan bayi tabung itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan mereka. Umur kita 1 sampai 70 tahun. Berapa banyak penemuan yang kita sudah dapatkan.
Sedangkan mereka dengan kemampuan otak yang begitu cerdas, umurnya ratusan tahun, berapa banyak eksperimen-eksperimen yang mereka bisa lakukan. Bukan cuma hanya cloning dan bayi tabung, bisa jadi rekayasa genetika hewan yang lain yang mereka bisa ciptakan. Mungkin Anda mulai penasaran, kok bisa demikian? Saya ingin memberikan bukti dari dalam Roh Nubuat tentang hal ini. Dalam buku Spiritual Gifts, volume 1 halaman 78, ini bahasa Inggrisnya. Saya sengaja tidak mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Saya mau Anda lihat dari bahasa aslinya, dan saya mau terjemahkan secara bahasa Indonesia. Dikatakan begini. Setiap spesies hewan yang diciptakan oleh Tuhan dilindungi di dalam bahtera. Kemudian dia lanjut. Setiap spesies yang membingungkan, yang tidak diciptakan oleh Tuhan, merupakan hasil dari amalgamasi, dihancurkan oleh banjir. Kata banjir flood di sini saya ganti dengan air bah. Dihancurkan oleh air bah. Apalagi yang dimaksudkan oleh kutipan ini? Tetapi jika ada satu dosa di atas yang lain yang mengakibatkan kehancuran suatu ras oleh air bah, hal itu adalah dasar kejahatan dari amalgamasi. Amalgamasi ini adalah penggabungan. Penggabungan apa? Of man and beast. Penggabungan manusia dan binatang. Yang merupakan ciptaan Allah dan yang menyebabkan kebingungan di mana-mana. Spiritual Gifts, volume 1, halaman 69. Dari dua kutipan ini kita dapati bahwa ternyata ketika air bah itu terjadi, ada hewan-hewan yang tidak diciptakan oleh Tuhan, dibiarkan punah karena itu membuat rusak ciptaan Allah sehingga menyebabkan kebingungan. Kalau bahasa Roh Nubuat, hewan itu, rekayasa genetika itu disebut amalgamasi. Bagi bahasa Alkitab, itu disebut Lewiatan. Anda boleh buka di dalam Alkitab, banyak di dalam Perjanjian Lama tentang Lewiatan. Satu hewan besar digambarkan, dan itu merujuk kepada hewan purba di zaman pra-air bah yang telah punah. Kalau bahasa ilmu pengetahuan, itu dinosaurus. Saya ulang sekali lagi ya, supaya jangan sampai gagal paham. Karena ada yang bertanya begini, kan tidak ada ditulis dinosaurus di dalam Alkitab. Benar, kata dinosaurus tidak ditulis di dalam Alkitab. Kata dinosaurus itu adalah bahasa ilmu pengetahuan yang nanti muncul tahun 1842. Sedangkan kata amalgamasi adalah bahasanya Roh Nubuat untuk menggambarkan hewan besar tadi. Dan bahasa Alkitab untuk menggambarkan hewan besar tadi disebutkan Lewiatan. Ya, apa tadi amalgamasi? Kombinasi atau pencampuran antara dua elemen yang berbeda. Elemen yang dimaksudkan di sini adalah manusia dan hewan. Makanya saya kembali lagi kepada kutipan yang tadi kita sudah baca bersama dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 96 tentang kecerdasan manusia purba. Pada masa itu banyak raksasa-raksasa manusia yang memiliki tubuh dan kekuatan yang besar, terkenal bijaksana, ahli dalam merancang pekerjaan yang paling indah dan mengagumkan. Bapak Ibu yang menyaksikan akan video ini, Allah memberikan kepada manusia kekuatan untuk berpikir dengan kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Tetapi setan berusaha membuat manusia agar tidak lagi dapat mempercayai Tuhan. Dibuatnyalah manusia untuk lebih mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka sendiri dibandingkan kepada Allah. Ilmu pengetahuan yang dipelajari tanpa didasari dengan prinsip takut akan Tuhan akan menjadi kutuk yang mengerikan bagi generasi yang akan datang. Kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kita semua saat ini, berdasarkan Alkitab, berdasarkan Roh Nubuat, dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kembali, Alkitab tidak akan pernah bertentangan dengan Roh Nubuat. Dan ini yang saya ingin beritahukan kepada kita semua. Dinosaurus atau Lewiatan
atau amalgamasi itu bukanlah ciptaan Tuhan, tetapi hasil rekayasa genetika manusia purba untuk mau menandingi Tuhan. Tetapi air bah merupakan bukti bahwa Allah lebih besar dari kepintaran manusia. Ilmu pengetahuan yang dipelajari tanpa didasari dengan prinsip takut akan Tuhan akan menjadi kutuk yang mengerikan bagi generasi yang akan datang. Dalam Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Matius 24 ayat 38 dan 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sekian jawaban saya terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Kiranya pembahasan kita kali ini menjadi berkat bagi setiap kita yang telah mendengarkannya. Salam dari bumi Sakamese, Tuhan Yesus memberkati.